Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam pembelajaran kita di bab pecahan. Nah, kali ini kita akan membahas materi operasi hitung pada pecahan. Yuk kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama di sini penjumlahan pecahan. Contohnya di sini 1/4 ditambah 2/4. Nah, cara menjumlahkannya yaitu tinggal pembilangnya dijumlahkan 1 ditambah 2, 3. Penyebutnya tetap ya, jadi 3/4. Nah, jika kita umpamakan, digambarkan 1/4 itu ini yang diwarnai ya, 1/4 kemudian 2/4, berarti ini ada 2 yang diwarnai dari 4 potong. Nah, ketika kita jumlahkan, maka ini kita gabungkan ya, satu persatu. Nah, begitu. Jadilah nilainya 3/4. Oke, kita coba untuk yang pengurangan ya. 3/4 dikurang 1/4 ya. Berarti 3 dikurang 1, 2/4 ya. Penyebutnya tetap. Kita kasih penjelasan dengan gambar ya. 3/4 di sini gambarnya, kemudian dikurang dengan 1/4. Ini gambarnya. Nah, perhatikan di sini, jika 3/4 ini, ya, 3/4 ini, kita ambil 1. Nah, maka yang tersisa adalah 2/4. Begitu ya, yang tadi diambil itu adalah 1/4. Maka tersisa 2/4. Nah, dapat kita simpulkan di sini, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan dilakukan jika penyebutnya sama, maka caranya dengan menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya ya, pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap gitu ya. Nah, kita lanjut nih pada contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya di sini 1/2 ditambah 1/6. Nah, bagaimana jika ternyata penyebutnya berbeda? Nah, jika penyebutnya berbeda, maka yang harus kita lakukan adalah dengan menyamakan penyebutnya. Kemudian, bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Nah, ya, dengan cara mencari KPK ya. Nah, coba kita cari sekarang. KPK dari 2 dan 6. KPK dari 2 dan 6 adalah 6 ya. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung pembilangnya ya. Caranya begini. 6 dibagi 2, 3 kan? Nah, maka 3-nya itu dijadikan untuk mengalikan pembilangnya ya. Ya, 3 dikali 1, 3 ya. Nah, ini sebenarnya pecahan senilai juga ya. 1/2, 3/6 ya. Nah, sekarang yang ini 6 dibagi 6, 1 ya. Nah, 1-nya itu kita jadikan pengali untuk ke pembilangnya, 1 kali 1, 1. Nah, maka kita dapat di sini 3 ditambah 1, 4/6. Nah, 4/6 di sini bisa kita sederhanakan ya, maka kita sederhanakan masing-masing pembilang dan penyebutnya kita bagi 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Jadi 2/3. Itu hasilnya ya. Nah, kita coba di sini menggunakan gambar ya. Perhatikan gambarnya di sini. Gambar yang pertama ini menunjukkan 1/2. Kemudian gambar yang kedua ini menunjukkan 1/6. Nah, coba bayangkan bagaimana cara menjumlahkan sedangkan ini bentuknya berbeda, ukurannya berbeda, ya kan? Maka kita lakukan penyamaan ukuran ya. 1/2 tadi kan
kita kalikan ini ya, kita kalikan 3 nih. Nah, supaya menjadi 6 ya, maka di sini kita potong-potong, kita potong menjadi 3 bagian lagi ya. Begitu. Maka sekarang 1 2 3 4 5 6 ada 6 potong, ini juga ada 6 potong. Nah, sudah sama, maka di sini baru kita bisa jumlahkan ya. Begitu ya. Nah, maka kita dapat di sini hasilnya adalah 4/6 ya. Nah, baru disederhanakan. Nah, kita masuk ke contoh pengurangan pecahan. Di sini juga penyebutnya sama, maka yang kita berbeda. Maka yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Berapa KPK dari 4 dan 6? Ya, betul, 12 ya. Jadi kita letakkan angka 12 di sini. Nah, selanjutnya kita mencari berapa pembilangnya dengan cara bagaimana tadi? 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 berapa? 3. 3-nya digunakan untuk mengalihkan ke pembilangnya ya. 3 dikali 3 9. Jadi 9 dikurang. Nah, sekarang yang ini ya. 12 dibagi 6. 12 dibagi 6. 2 ya. Kalikan ke 1 jadi 2 ya. Nah, 9 dikurang 2 7, jadi 7/12. Oke. Apakah kalian bisa membuat pengurangan dengan cara gambar seperti contoh yang sudah dilakukan ini? Nah, silahkan ya dicoba. Nah, oke, kita coba di sini ya, 3/4, kemudian ini 1/6. Nah, di sini kan 1/6 dirubah menjadi 2/12. Ini masih 1/6, maka tinggal kita potong saja seperti ini. Nah, jadinya 2/12 bukan? Nah, begitu juga dengan ini, 3/4. Nah, dirubah tadi menjadi 9/12 kan? Nah, tinggal dipotong saja di sini. Nah, dipotong-potong. Nah, jadi sekarang perhatikan ukurannya sudah sama ya. Ini jadi 9/12. Nah, karena kita kurang, ini kita kosongkan ya. Nah, ini kita ambil seperti ini. Ini juga kita ambil lagi, kita taruh di sini. Maka sisanya ini, ya kan? Sisanya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/12. Begitu ya. Oke, kita lanjut nih. Masih di penjumlahan pecahan. Contoh berikutnya, 1/6 ditambah 3 7/8. Nah, sekarang pecahan campuran ya. Nah, untuk pecahan campuran ketika dijumlahkan ya, hanya untuk penjumlahan ya, maka bilangan bulat kita jumlahkan dengan bilangan bulatnya. 1 ditambah 3 ya. Baru kemudian pecahannya 1/6 ditambah 7/8. Begitu ya. 1 ditambah 3 4 ditambah. Nah, yang ini baru kita cari atau kita samakan penyebutnya ya. Berapa KPK dari 6 dan 8? Ya, 24. Nah, coba kita cari dulu di sini ya. Dengan cara tabel ya. 6 dengan 8 masing-masing kita bagi 2. 6 dibagi 2 3, 8 dibagi 2 4 ya. Maka KPK-nya ada 2 3 4 ya. 2 kali 3 kali 4. Jadi 24 di sini ya KPK-nya. Nah, sekarang tinggal kita bagi 24 dibagi 6, 4. Kalikan ke 1, 4. 24 dibagi 8, 3. Kalikan ke 7. Jadi 21. Gitu ya. Nah, ini 4 ditambah masih tetap. Ini dijumlahkan ya. 4 ditambah 21. Jadi 25. Nah, 25/24. Ini berarti pembilangnya lebih besar, maka kita ubah ke pecahan
campuran. Jadi 1 per 4. Dijumlahkan dengan bilangan 4 tadi. 4 ditambah 1, 5. Jadi 5 1 per 24. Begitu ya. Oke, sekarang kita coba untuk pengurangan pecahan. 4 1 per 5 dikurang 2 2 per 3. Nah, untuk pengurangan beda dengan penjumlahan. Maka ini kita ubah menjadi pecahan biasa ya. 4 dikali 5 20 ditambah 1 21 ya, dikurang. Kemudian 2 dikali 3 6 ditambah 2 8, jadi 8 per 3. Begitu. Kita samakan penyebutnya, berapa KPK-nya? 15. 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 21, 63. Nah, kemudian yang ini, 15 dibagi 3. 5 dikali 8, 40. Ya. Nah, jadi 63 dikurang 40, 23 per 15. Kita ubah ya ke pecahan campuran. 23 dibagi 15, 18 per 15 ya. Nah, untuk yang masih bingung dengan mengubah bentuk pecahan, silakan tonton di video sebelumnya ya. Nah, lanjut nih. Nah, sekarang kita masuk pada perkalian pecahan ya. Contohnya di sini, 1 per 2 dikali 1 per 2. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. 1 dikali 1 ya. Kemudian penyebutnya 2 dikali 2. Jadi hasilnya 1 per 4. Nah, kita coba buat dengan gambar ya, bagaimana caranya. Ini nilainya 1 per 2, ini nilainya 1 per 2. Kita kalikan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang perhatikan mana warna yang paling jelas di sini. Nah, ini ya. Nah, inilah warna yang paling jelas. Nilainya berapa? 1 per 4 ya. Berarti hasilnya 1 per 4. Gitu ya. Berikutnya, contoh yang kedua nih ya. 2 per 3 dikali 1 per 4. Nah, seperti biasa, pembilang kalikan dengan pembilang. 2 dikali 1. Penyebut kalikan ke penyebut. 3 dikali 4 ya. 2 kali 1 2, 3 kali 4 12. Jadi 2 per 12 ya. Nah, ini boleh sampai di sini atau disederhanakan, tentunya lebih baik. Nah, kita coba sekarang menggunakan gambar. 2 per 3 ini akan kita kalikan dengan 1 per 4 ya. Oke, perhatikan. Oke, kita pindahkan satu persatu dan kita tumpuk tepat berada di atasnya. Nah, sekarang perhatikan mana bagian yang paling terang. Nah, bagian ini ya. Dan ini bernilai 2 per 12. Bagaimana? Bisa dipahami dengan baik, bukan? Oke, maka di sini coba kita simpulkan nih perkalian pecahan. Maka caranya dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Begitu ya. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Masih di perkalian pecahan ya. Nah, sekarang bagaimana jika bilangan bulat dikalikan ke pecahan? Nah, untuk mudahnya bilangan bulat ini, supaya kita bisa mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, 5 ini kita ubah menjadi 5 per 1 ya. Setiap bilangan bulat itu berlaku per 1 ya. Hasilnya tidak merubah nilai ya. Nah, sekarang kita kalikan. 5 dikali 1, 1 dikali 2, maka hasilnya 5 per 2. Kita ubah ke pecahan campuran, jadi 2 1 per 2, begitu ya. Oke, kita coba contoh yang lain ya. Bagaimana sekarang jika pecahan campuran kedua-duanya? Nah, jika kita menemukan perkalian pecahan campuran, maka pecahan campurannya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1 dikali 5, 5 ditambah 1, 6. Jadi 6 per 5.
3 dikali 3, 9 ditambah 1, 10. Jadi 10 per 3. Nah, sekarang kita coret yang bisa disederhanakan. Coret ini artinya disederhanakan ya. Berarti dibagi dengan angka yang sama ya. 10 dibagi 5, 2, 5 dibagi 5, 1. Begitu. Ada lagi yang bisa dicoret disederhanakan? Ya, 6 dengan 3. Masing-masing dibagi berapa? Ya, dibagi 3. 6 dibagi 3, 2. 3 dibagi 3, 1. Maka kita dapat di sini 2 dikali 2, 4. 1 dikali 1, 1. Jadi 4 per 1 itu adalah 4. Ya. Oke, bagaimana? Sampai sini apakah sudah paham? Nah, jika belum kita coba lagi ya. Berikutnya nih, 3 per 8 dikali 4 per 7. Mana yang bisa disederhanakan atau dicoret? Ya, 4 dengan 8 ya. Nah, disederhanakan masing-masing dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Tinggal dikalikan. 3 dikali 1, 3. 2 dikali 7, 14 ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian pecahan. Contoh pembagian pecahan ya. Nah, perhatikan. Jadi untuk pembagian pecahan cuma sedikit perbedaannya dengan perkalian ya. Nah, 3 per 4 perhatikan masih sama ya, 3 per 4. Nah, tapi di sini perhatikan. Pembagian kok di sini kita ubah langsung menjadi perkalian. Nah, supaya boleh dirubah menjadi perkalian, maka 5 per 6 ini harus kita balik menjadi 6 per 5. Begitu ya. Nah, jika sudah, sekarang kita cari mana yang bisa disederhanakan. Ya, 6 dengan 4 ya. Berapa? Masing-masing dibagi 2. Ini dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2 ya. Nah, apakah masih ada? Nah, tidak ada ya. 3 dengan 3 ini apakah boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena sama-sama pembilang. Jadi yang boleh disederhanakan itu, yang boleh dicoret yaitu pembilang dengan penyebut ya. Nah, sekarang kita kalikan. 3 kali 3, 9. 2 kali 5, 10. Maka hasilnya adalah 9 per 10. Begitu ya. Oke, kita mantapkan lagi di pembagian pecahan. Di sini ada soal berikutnya, pembagian pecahan campuran. Nah, sama dengan perkalian, ini kita harus rubah dulu. Sebelum pembagiannya kita rubah, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 5 dikali 4, 20 tambah 1, 21. Jadi 21 per 4 dibagi. Ingat ya, pembagiannya nanti merubahnya. Nah, sekarang yang ini. 4 dikali 8, 32 ditambah 3, 35 per 8. Nah, dari sini baru kita ubah. 21 pembagiannya jadi perkalian. Nah, karena perkalian, maka 38 per 8 kita balik menjadi 8 per 35. Nah, sekarang sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu. Kita coret mana pembilang dengan penyebut. Nah ya, 8 dengan 4. Masing-masing dibagi 4. Jadi ini 2, 4-nya jadi 1. Apakah masih ada? Ya, 21 dengan 35 masing-masing dibagi 7. Ini 21 dibagi 7, 3. 35 dibagi 7, 5. Nah, kita kalikan jadi 6 per 5. Kita ubah menjadi pecahan campuran. Jadi 1 per 5 ya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke pemangkatan pecahan. Contohnya di sini 1 per 2 pangkat 4. Berarti, nah ini sama aja sih dengan bilangan bulat ya. Berarti 1 per 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2. 1 per 2-nya ada 4, kita kalikan ya. Nah, kita kalikan nih. Pembilangnya semua kita kalikan. 1 kali 1 kali 1 kali 1, 1. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Jadi 1 per 16. Bisa ya?
Nah, contoh berikutnya, min 2 per 3 pangkat 3. Nah, sama ya, kita tulis min 2 per 3 dikali min 2 per 3 dikali min 2 per 3. Ada 3 ya. Nah, karena ada minus, maka yang kita kalikan minusnya dulu. Min dikali min plus. Plus dikali min, min. Nah, berarti nanti hasilnya akan minus ya. Nah, sekarang baru pembilangnya. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 8 ya. 3 dikali 3, 9. 9 kali 3, 27. Nah, jadi hasilnya negatif 8 per 27. Oke, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silakan tinggalkan di kolom komentar pertanyaan jika ada yang kurang dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.